Halo teman-teman, selamat datang di video ulasan buku dari saya, Fadlan Shah Ramadan, dengan NIM 2022610080. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview atau membahas sebuah buku ontologi cerpen pilihan Kompas pada tahun 2008. Buku ini memuat 15 cerpen terbaik yang telah dipilih dari 51 cerpen yang telah terbit atau dimuat di laman Kompas sepanjang tahun 2008. Dari 51 cerpen itu, cerpen dengan judul Semokol karya Nukila Amal menjadi cerpen terbaik pada cerpen pilihan Kompas edisi 2008. Ini dia bukunya. Buku ontologi cerpen berjudul Semokol ini terdapat 15 cerpen dengan judul-judul yang menarik. Saya akan sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama ada cerpen berjudul Semokol. Yang kedua ada cerpen dengan judul Iblis Paris. Yang ketiga ada Kiriman Laut yang Terlambat. Yang keempat ada cerpen dengan judul Senja di Pelupuk Mata. Dan masih ada beberapa cerpen yang menurut saya menarik di dalam buku ontologi cerpen berjudul Semokol ini. Dan yang tidak kalah menariknya dari buku ini, cerpen yang ada di dalam buku ini tidak dipilih oleh orang-orang Kompas, melainkan dipilih dari orang-orang yang ada di luar redaksi Kompas. Kedua juri itu ialah Rocky Gerung dan Linda Kristanti. Rocky Gerung merupakan pria asal Manado. Dia merupakan filsuf, pengkritik, dan ia pernah mengajar di Universitas Indonesia di Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya. Dan yang kedua yaitu Linda Kristanti. Linda Kristanti merupakan penulis, sastrawan, serta jurnalis. Karyanya, baik fiksi maupun non-fiksi, banyak mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang telah didapat oleh Linda Kristanti diantaranya Kusala Sastra Katulistiwa. Setelah saya membaca 15 cerpen di buku antologi cerpen pilihan Kompas tahun 2008 dengan judul Semokol, saya tertarik untuk mengulas lebih mendalam dua cerpen dengan judul Semokol karya Nukila Amal dan cerpen dengan judul Kartu Pos dari Surga karya Agus Nur. Baik, langsung saja kita masuk ke ulasan cerpen yang pertama, yaitu cerpen dengan judul Semokol karya Nukila Amal. Cerpen ini menceritakan seseorang yang bernama Batara atau Batre yang seringkali mengadakan semokol. Apa itu semokol? Semokol merupakan bahasa Manado yang memiliki arti makan tanggung di waktu pagi menjelang siang. Nah, Batara ini seringkali mengadakan semokol bersama teman-temannya. Batara dalam mengadakan semokol selalu dipenuhi dengan makanan. Bahkan ada momen di mana Batara ini bersama teman-temannya tidak kuat lagi untuk makan atau tidak bisa menghabiskan makanan yang dihidangkan dalam kegiatan semokol ini. Nah, Batara dalam mengadakan semokol selalu ingin menunjukkan skill kekokiannya. Namun, akhir-akhir ini Batara seringkali mendengar berita di televisi tentang orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang meninggal karena kelaparan. Nah, Batara merenungi berita itu. Nah, Batara merasa sedih, sesedih-sedihnya karena mendengar berita itu. Ini bertolak belakang
dengan Batara yang seringkali mengadakan semokol, di mana Batara dalam mengadakan semokol selalu ada makanan yang megah. Bahkan dalam mengadakan semokol, makanannya itu tidak selalu habis, sehingga Batara sedih karena ada orang-orang yang mati kelaparan, orang-orang yang kulitnya kering atau kurus karena tidak bisa makan, sehingga Batara sedih. Dan cerpen ini ditutup dengan kata-kata pamungkas yang menandakan bahwa Batara ini sedih atas berita itu. Kata-kata pamungkasnya yaitu Batara tampak agak kurus akhir-akhir ini. Dari cerpen ini saya belajar bahwa seringkali penguasa atau disebut juga perismokol ini bermegah-megahan dalam rapat atau dalam perjumpaan politik. Nah, sedangkan rakyat tuannya masih banyak kelaparan, masih banyak rakyat yang lapar. Nah, sehingga ada ketimpangan antara penguasa dan rakyatnya. Menurut saya, ini merupakan sindiran dari cerpen berjudul Semokol karya Nukila Amal ini. Itulah ulasan dari saya mengenai cerpen berjudul Semokol. Cerpen ini tidak hanya menceritakan kejadian sehari-hari, melainkan ada satiri di dalam cerpen berjudul Semokol karya Nukila Amal. Baik, langsung saja kita ke ulasan cerpen yang kedua, yaitu cerpen dengan judul Kartu Pos dari Surga karya Agus Nur. Cerpen ini bercerita tentang tokoh utama bernama Beningnya yang menunggu kartu pos dari mamanya yang tak kunjung datang. Karena biasanya mamanya yang bernama Ren selalu mengirimkan kartu pos dan biasanya selalu datang. Namun akhir-akhir ini kartu pos yang ditunggu oleh Beningnya tidak kunjung datang, sehingga membuat Beningnya merasa sedih dan kecewa, sehingga selalu bertanya kepada bapaknya yang bernama Marwan, mengapa kartu pos dari mama tak kunjung datang ya? Alih-alih mendapatkan jawaban yang membuat Beningnya senang, namun jawaban dari ayah membuat Beningnya merasa sedih, karena Beningnya tidak tahu kenapa kartu pos dari mama tak kunjung datang. Misalnya Marwan berbohong kepada Beningnya dengan mengatakan, mungkin bapak tukang posnya sedang sakit, nak. Nah, Marwan selalu berbohong ketika ditanya oleh anaknya yang bernama Beningnya tentang kenapa kartu pos dari mama tak kunjung datang. Karena Marwan tidak tahu bagaimana cara menjelaskan kepada anak yang umurnya belum genap 6 tahun tentang ibunya sebenarnya telah meninggal dalam kecelakaan pesawat dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Marwan berbohong karena takut anaknya sedih, dan Marwan tidak mau membuat anaknya sedih, sehingga dia terpaksa berbohong kepada Beningnya. Jadi, kartu pos yang ditunggu oleh Beningnya tak kunjung datang karena sebenarnya mamanya yang bernama Ren itu telah meninggal. Namun Beningnya ini tidak tahu, mungkin karena usianya yang belum genap 6 tahun, dan ayahnya terpaksa berbohong kepada Beningnya karena takut dia sedih. Namun di akhir cerita digambarkan bahwa tokoh utama yang bernama Beningnya ini
tetap mendapatkan kartu pos dari mamanya yang bernama Ren. Itu digambarkan di akhir cerita dalam cerpen bahwa di kamar beningnya ada cahaya yang ada di kamarnya. Cahaya tersebut menurut penafsiran saya merupakan datangnya Mama Ren untuk mengirimkan kartu pos yang ditunggu oleh anaknya selama ini. Maka dari itu, kartu pos itu disebut datangnya dari surga. Sesuai dengan judul cerpen yang memiliki judul Kartu Pos dari Surga. Dari cerpen ini, saya mendapatkan pelajaran bahwa kejujuran harus tetap diucapkan meskipun itu pahit. Itulah ulasan saya mengenai dua cerpen dari buku Antologi Cerpen Pilihan Kompas pada tahun 2008. Kedua cerpen tersebut membuat saya merenung tentang hal-hal yang sederhana namun memiliki makna yang mendalam dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video tentang buku Antologi Cerpen Pilihan Kompas pada tahun 2008. Untuk teman-teman yang pernah membaca buku ini serta membaca sebagian cerpen di dalam buku Ontologi Cerpen Pilihan Kompas pada tahun 2008 yang berjudul Semokol, silahkan komen di kolom komentar ya. See you.